Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Yang terhormat, Kak Ardian Syaputra dan Kak Santa Siagian, selaku tutor dan astor kelas Public Speaking 3, dan rekan-rekan seperjuangan yang saya banggakan. Pertama-tama, izinkan saya mengucapkan syukur karena hari ini kita masih diberi kesempatan untuk terus belajar dan berkembang dalam kelas Public Speaking ini. Seperti yang kita ketahui, salah satu tujuan utama pembelajaran kita adalah mampu menyampaikan pesan dengan jelas, meyakinkan, dan penuh tanggung jawab. Maka melalui kesempatan ini, saya ingin mengajak kita semua untuk membicarakan sebuah topik yang bukan hanya penting untuk kemampuan berbicara kita, tetapi juga sangat krusial untuk masa depan kita bersama, yaitu mengenai eksploitasi sumber daya alam yang tak terkendali dan bagaimana sih kita harus menyikapinya. Pernahkah kita menyadari bahwa setiap napas yang kita hirup, setiap tetes air yang kita minum, bahkan gadget yang saat ini kita pegang, semuanya adalah hasil dari pemanfaatan sumber daya alam. Namun ironisnya, di balik kemudahan yang kita nikmati ini, tersimpan sebuah kenyataan pahit bahwa kita sedang memakan masa depan anak cucu kita sendiri. Saudara-saudari yang saya hormati, alam telah memberikan segalanya untuk kita. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, tanah yang kita pijak, serta segala kekayaan yang terkandung di dalamnya. Semuanya adalah anugerah yang tak ternilai harganya. Namun sayangnya, keserakahan dan ketidakpedulian manusia telah mengubah anugerah ini menjadi bencana. Eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan dan tidak bertanggung jawab telah menyebabkan kerusakan yang sangat parah. Bukan hanya bagi lingkungan, tetapi juga bagi kehidupan manusia itu sendiri. Kita semua tentu menyadari bahwa sumber daya alam dimanfaatkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia, mulai dari bahan bakar, bahan bangunan, hingga makanan. Namun, yang menjadi masalah adalah ketika pemanfaatan ini dilakukan tanpa kendali, tanpa perhitungan, dan tanpa memikirkan dampak jangka panjangnya. Hutan-hutan yang seharusnya menjadi paru-paru dunia ditebang secara membabi buta. Lautan yang menjadi sumber kehidupan dikotori oleh limbah-limbah industri, dan tanah yang subur dieksploitasi hingga kehilangan kesuburannya. Dampak dari semua ini sudah kita rasakan bersama. Banjir bandang yang melanda berbagai daerah, tanah yang longsor merenggut nyawa, kekeringan yang memusnahkan hasil pertanian, serta polusi udara yang membuat kita sulit bernapas. Semua adalah akibat dari ulah manusia itu sendiri. Belum lagi, hilangnya keanekaragaman hayati, di mana banyak spesies hewan dan tumbuhan punah karena habitat mereka yang telah hancur. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Apakah kita hanya akan berdiam diri dan membiarkan kerusakan ini terus berlanjut? Tentunya tidak. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan alam ini. Yang pertama, kita harus mulai dari diri sendiri dengan mengubah pola hidup kita. Dengan mengurangi penggunaan plastik, menghemat air dan listrik, serta memilih produk-produk yang ramah lingkungan. Langkah kecil yang bisa kita lakukan setiap hari. Kedua, sebagai bagian dari masyarakat, kita harus mendorong pemerintah dan perusahaan untuk lebih bertanggung jawab mengelola sumber daya alam. Regulasi yang ketat harus diterapkan untuk mencegah eksploitasi yang berlebihan ini. Dan sanksi yang tegas harus diberikan kepada mereka yang melanggar. Selain itu, kita juga perlu mendukung inovasi teknologi yang ramah lingkungan seperti energi terbarukan untuk mengurangi kebergantungan pada bahan bakar fosil. Ketiga, pendidikan lingkungan harus menjadi prioritas. Generasi muda harus diajarkan untuk mencintai dan menghargai alam sejak dini. Dengan begitu, mereka akan tumbuh menjadi generasi yang lebih peduli terhadap kelestarian lingkungan. Saudara-saudari yang saya banggakan, kita tidak bisa terus-menerus mengeksploitasi alam tanpa memikirkan akibatnya. Jika kita terus bersikap rakus dan tidak peduli, maka anak cucu kita kelak akan mewarisi bumi yang rusak dan tidak layak dihuni. Ingatlah, alam bukanlah warisan dari nenek moyang kita, melainkan titipan untuk generasi yang mendatang. Mari kita bersama-sama berkomitmen untuk menjadi penjaga alam, bukan perusaknya. Mulailah dari hal-hal kecil,
Sebarkan kesadaran kepada orang-orang yang di sekitar kita, dan dukunglah kebijakan yang pro lingkungan. Hanya dengan cara inilah, kita bisa memastikan bahwa sumber daya alam yang kita miliki di hari ini tetap bisa dinikmati oleh generasi yang akan datang. Sebagai penutup, saya ingin mengutip sebuah pepatah yang mengatakan, kita tidak mewarisi bumi dari nenek moyang kita meminjamkannya dari anak cucu kita. Oleh karena itu, marilah kita jaga dan lestarikan bumi ini dengan penuh tanggung jawab. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.